Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah rohmu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu dan senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini. Dalam Kejadian 11 ayatnya sampai dengan 6. Demikian bacaan firman Tuhan di bawah perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi, sasanya dan satunya, maka berangkat ke selbahan mencukai tanah datar di tanah liar, lalu menetap mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk lihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan,
tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita mengaku dosa kita Tuhan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepada-Mu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepada-Mu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 205 ayat 1.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 164 ayat yang kedua. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Yang berada di rumah dan yang tetap setia melakukan ibadah dan mengikuti ibadah online. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan pada minggu saat ini, di mana kita masih diberi kesehatan serta kekuatan aktivitas kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai wanita di minggu tanggal 23 Agustus 2020 ini, dengan tema pengendalian diri terhadap teknologi. Yang pertama, pelayanan. Pergantian pendeta praktek atau pemikiran untuk melayani di gereja kita GKP Jemaat Khusus Batu Haji Batam, maka Ika Saudari Tian Mauli Sinambela STH telah tiba di Batam pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Namun saat ini belum dapat hadir dalam ibadah bersama kita dikarenakan peraturan akan protokol kesehatan untuk karantina sementara waktu dan akan dikukuhkan dalam perkenalan untuk pelayanan minggu yang akan datang tanggal 30 Agustus 2020. Kiranya kita dapat memaklumi akan peraturan yang harus kita jalankan. Yang berikut ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 17 sampai 23 Agustus 2020. Tuhan senantiasa memberikan nikmat
dan kebahagiaan serta kesehatan seiring bertambahnya usia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang pindah, terhitung minggu hari ini, jemaat kita akan pindah menjadi jemaat yang baru di gereja yang akan dituju, yaitu keluarga Penatua B. Simatupang, Ibu N. Sirigorino bersama dengan 4 orang anak pindah ke gereja GKP Unjur, Kecamatan Sindau, Samosir. Kiranya dengan pindahnya keluarga di tempat yang baru semakin diberkati Tuhan dan menjadi jemaat yang baik dan selalu setia dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Puan Masari, kami tetap mengingatkan dan mengimbau untuk semua anggota jemaat GKP Jemaat Khusus Batuaji agar selalu taat untuk menerapkan protokol kesehatan, baik dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, terlebih dalam menghindari tempat-tempat ramai, dengan menjaga jarak dan kontak langsung dengan orang lain di sekitar. Selalu pakai masker dan rajin cuci tangan sebagai antisipasi tertularnya virus COVID-19, di mana angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Batam yang berada di nominasi daerah dalam zona merah. Kiranya dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap dalam doa, kita jemaat dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Yang berikut, jadwal ibadah minggu umum. Kita masih tetap ada secara bergilir di situasi pandemi COVID-19 ini, yakni untuk pada hari ini tanggal 23 Agustus 2020 di kebaktian pagi sektor B dan E, kebaktian siang sektor D dan F, untuk di malam hari sektor A dan C. Untuk minggu depan tanggal 30 Agustus 2020 untuk di pagi sektor A dan C, sektor B dan E di siang hari, untuk di malam hari sektor D dan sektor F. Yang berikut jadwal evangelisasi sektor dan petugas yang melayani. Dengan ibadah di gereja gabungan sektor, maka ibadah memakai bahasa Indonesia, dan untuk pelayan diharapkan hadir dan melihat jadwal yang telah ditentukan. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Pujilah Tuhan yang bijak membuka
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memeliharakan hatimu untuk membuat firman Tuhan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita berangkat dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan untuk kami baca untuk kita semuanya dengan perikop nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya ke perempuan cabul, satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, hanya akan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Rasul Paulus, kota Korintus itu begitu pesat kemajuannya. Bahkan disebut sebagai kota metropolitan. Baik ekonominya begitu surplus. Sehingga oleh karena situasi kondisi seperti itu banyak yang datang ke kota Korintus dengan kebiasaan adat budaya yang beraneka ragam. Sehingga terjadilah perbauran, percampur adukan di kota Korintus ini. Dan oleh karena didukung finansial atau keuangan, oleh karena ekonominya begitu mapan, segala keinginan-keinginan, segala hasrat-hasrat bisa tercapai. Oleh karena keuangannya, ekonominya begitu surplus, begitu seolah-olah tidak ada batasan karena didukung oleh keuangan yang begitu mapan. Tidak ada batasan, tidak ada larangan-larangan. Seolah semuanya dilegalkan, semuanya bisa. Termasuk percabulan itu bagi mereka tidak tahu. Soal biasa.
perilaku inilah yang tentunya bertentangan dengan jati diri sebagai orang Kristen. Maka Paulus mengingatkan, memberikan pencerahan, penyegaran, agar orang Kristen menyadari, menginsapi jati dirinya, siapa yang sesungguhnya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Itu ayat 15 dan ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab beli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah pencerahan, inilah percaya orang Kristen. Bahwa jati diri kita, bahwa keberadaan posisi orang Kristen sungguh-sungguh sudah berbeda dengan non-Kristen. Kenapa? Karena sudah dibeli dengan tunai. Maka pemiliknya adalah Allah sendiri, bahwa tubuhnya itu adalah tempat Roh Kudus, maka harus dijaga, harus diinsapi. Agar tetap kudus, tetap seturut dengan kehendak Allah. Itulah pencerahan, penyegaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada zamannya. Agar mereka menginsapi, menjaga dirinya, jangan kalaupun orang lain menghalalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi sebagai orang Kristen harus bisa mengendalikan dirinya, harus bisa memilah-milah. Karena bukan semua yang halal itu bisa bermanfaat kepada tubuh. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita yang mengatakan pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian diri terhadap teknologi. Tentu kita sudah merasakan dan menikmati oleh era digital. Semua serba bisa. Semuanya sangat-sangat menolong kita. Seolah-olah lagi kesulitan, tidak ada kesukaran. Semuanya bisa diakses. Semuanya bisa diketahui. Semuanya bisa dilihat dengan aneka ragam di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut kalau tema minggu kita ini mengatakan mengendalikan diri terhadap teknologi? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Jangan oleh karena kemudahan. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Ingat, secara umum, rayuan-rayuan, pengaruh-pengaruh, promosi-promosi yang ditawarkan kepada kita semuanya menjanjikan. Semuanya menantang. Semuanya memberikan harapan-harapan. Tetapi ingat, pintu dibuka lebar-lebar, tetapi ketika kita masuk, sulit akan keluar. Artinya, ketika kita mau masuk, pintunya dibuka lebar-lebar, tetapi ketika mau keluar, tidak bisa lagi. Maka sebelum masuki itu diingatkan pengendalian diri terhadap teknologi. Jadi apa yang ditawarkan teknologi ini, era digital ini, semuanya serba online. Maka lihat dulu, amati dulu. Apakah ini bermanfaat? Apakah hanya sesuai dengan selera saya? Semuanya perlu, semuanya penting.
Tetapi tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Perlu semuanya, penting semuanya. Tetapi tidak semuanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Maka hati-hatilah, waspadalah. Ini begitu menjanjikan, begitu memberikan harapan-harapan. Kalau kita tidak bisa menguasai, mengendalikan diri kita, akhirnya nanti UUD, ujung-ujungnya duit. Main HP duit. Pesan online duit. Pokoknya seperti bunyi kereta api ya. Duit, duit, duit. Terus. Maka hati-hati dan waspadalah. Kita penuh doa. Minta pertolongan Tuhan agar kita tetap diberikan penguatan-penguatan. Jangan tergoda. Jangan oleh karena keindahan. Kemasan-kemasan. Yang begitu indah. Yang begitu menjanjikan. Casingnya begitu menentang. Ternyata isinya bagaimana? Bisa membawa kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teknologi canggih itu, era digital itu adalah merupakan berkat Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepintaran. Karena Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Sehingga melalui canggih era digital kita sangat tertolong. Tetapi awas, hati-hati, penuh seleksi, penuh selektif. Karena bukan semuanya bermanfaat kepada kita. Karena bukan semuanya memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tetapi kadang-kadang bawah yang buruk dalam iman percaya kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kuasa dari Roh Kudus senantiasa mengendalikan kita. Memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengendalikan diri kita. Dalam menghadapi teknologi. Dalam memanfaatkan era digital ini. Sehingga semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena Tuhan telah menganugerahi kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa ada di hati dan pikiran kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, menghantar pujian, syukur dan terima kasih kami karena Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu untuk mengingatkan kami, untuk kami senantiasa menjaga diri kami, pribadi kami, bahwa Engkau telah menebus kami dengan tunai. Kami bukan lagi pemilik diri kami, tetapi Engkaulah yang memilikinya. Bahwa kami adalah rumah tempat Roh Kudus. Itu berarti kami harus menjaga kehidupan. Tindak tahu kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa kepada masih yang punya keterbatasan dalam segala hal. Kami sering terlena, kami sering alpa absen. Oleh karena kemampuan kami sungguh terbatas. Kami sering keinginan dunia. Untuk itu biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing, memberikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan. Sehingga dalam menghadapi era digital, teknologi yang canggih ini, kami benar-benar dimampukan untuk bisa mengendalikan diri kami. Karena semuanya kelihatannya indah, tetapi bukan semuanya membawa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu
manapun mereka berada, teristimewa oleh karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tetapi kami yakin dan percaya oleh karena kasih-Mu, Kau senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami, memberikan apa yang kami butuhkan, sehingga kami benar-benar merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak sekolah minggu. Sampai saat ini belum bisa memuji, memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kebaktian minggu. Oleh karena situasi kondisi ini. Untuk itu kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau menjaga, melindungi, sehingga kehidupan mereka dalam pertumbuhan jasmani dan rohani mereka seturut dengan kehendak-Mu. Menjadi anak sukacita di tengah-tengah rumah tangga, tengah-tengah masyarakat teristimewa bagi-Mu ya Bapa. Juga remaja PP, kiranya Engkau menjaga, memberkati mereka. Bahkan yang lansia, yang mabalu ataupun janda, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Bagi yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak. Yang sudah bekerja, kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka. Yang berulang tahun, baik itu kelahiran maupun pernikahan, pertambahan usia dan wujud nyata kasih-Mu. Sehingga dengan pertambahan usia tersebut, mereka punya kesempatan lagi untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu ya Bapa, ajar mereka senantiasa untuk bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih ya Bapa, banyak rencana program di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati semua, sehingga segala kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini dapat kami laksanakan untuk kemuliaan Tuhan, sukacita, shalom bagi anggota jemaat yang Tuhan tebus. Terima kasih Bapa, ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat untuk 1 ayat. Menghantar kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan santi atau karena paksaan. Salah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sampaikan persembahan kita. Jemaat Tuhan menuntut kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati. Kaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Kerajaan jadilah kehendak-Mu di bumi itu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan damai sejahtera. Amin.